Nah, untuk saat ini kalian udah bisa mendesain girder komposit gitu ya, dengan mengecek kondisi tegangannya gitu. Jadi dari sampai UTS kemarin, kalian udah bisa mengecek kondisi servis gitu ya. Jadi kalian udah bisa tahu uh, gitu ya tegangan di serat atas beton, serat bawah beton, serat atas beton, serat bawah beton. Di titik yang sama adalah serat atas baja gitu ya. Lalu serat bawah baja gitu. Nah, lokasi-lokasi inilah yang kritis gitu buat mengecek tegangan maksimumnya. Nah, terus dari sini yang jelas serat tegangan ini baik serat atas atau serat bawah beton gitu ya. Kalian kan punya properti beton dan dia punya FC prime. Ya, jangan sampai tegangan di sini lebih dari FC prime-nya gitu ya. Jadi kurang dari FC prime. Ya, kalau lebih berarti beton kalian jebol gitu kan. Lalu yang bagian baja ini juga kalian punya properties baja gitu. Itu kalau bisa ya kurang di sini bukan F yield, jadi kurang dari F yield dibagi safety factor ya, di mana bisa kita bilang dia adalah tegangan izin gitu. Nah, ketika dua ini masuk gitu, berarti kalian masih lanjut gitu ya. Ketika ini nggak masuk, berarti kalian harus modified gitu ya, entah FC prime-nya misalkan nggak masuk betonnya, berarti ya uh, diubah uh, entah tebalnya atau FC prime-nya kalian naikin gitu. Kalau bajanya nggak masuk, berarti ya ganti profilnya gitu. Nah, terus untuk mengecek tegangan ini sekali lagi, ini semua itu pakai ASD ya, pakai ASD, di mana adalah kondisi servis. Jadi untuk mengecek ini semua faktornya cuma satu, jadi nggak ada 1,6 dan seterusnya gitu ya. Lalu sekali lagi momennya juga kalian bedain dari awal gitu. Ini asumsinya nggak ada shoring sama sekali gitu. Kalau nggak ada shoring sama sekali, langsung aja kalian punya MDL1, MDL2, sama MLL. Sekali lagi MDL1 adalah ketika belum terjadi komposit, lalu udah terjadi komposit, kalian ada aspal dan seterusnya, ini tapi dia komposit long term, lalu habis itu dia akan beroperasi mengakomodir live load yang ada gitu ya. Jadi ya beban jembatan pada umumnya seperti beban truk dan seterusnya gitu. Dan di situ dia udah komposit, tapi komposit short term karena bebannya juga cuma short term gitu. Jadi langsung aja dibedain dari awal ini semua gitu ya, lalu cari tegangannya, lalu jumlahin semua gitu. Tanpa difaktorin gitu. Inilah kondisi servis. Nah, ini untuk mencari si tegangan yang tadi gitu. Nah, selain ini kita juga harus mengecek kondisi LRFD. Jadi kalian juga harus cek kondisi LRFD gitu. Jadi selain AFD-nya sini sudah dicek oke, ada tambahan lagi nih kalian harus ngecek kondisi LRFD, yaitu kondisi lenturnya itu sendiri. Jadi kalian harus memastikan PMN harus lebih besar dari MU. Ya itulah ya. MU gitu ya. Jadi selain tegangannya ini udah masuk, oke lanjut, kalian harus cek juga yang bagian ini. Kalau ini nanti oke, berarti girder kalian fix ukurannya nggak perlu diubah gitu.
Oke, jadi gimana cara ngeceknya? Patricia Aurelia bisa tolong bacain. Momen lentur nominal, momen plus, cek MU kecil MN. If DP kurang sama dengan 0,1 DT, then MN sama dengan MP. Otherwise, MN sama dengan MP kali dalam kurung 1,07 kurang 0,7 kali DP per DT, where DP distance from the top of the concrete deck to the neutral axis of the composite section at the plastic moment. DT sama dengan total depth of the composite section. MP, plastic moment of the composite section determined as specified in artikel D6.1. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk mengecek kondisi LFFD, sekali lagi ini nanti buat bebannya bergantung ini ya apa? Slide pembebanan yang ada tabelnya itu. Jadi faktornya di situ juga dipakai semua ya gitu. Nah, jadi ini kan ada kombinasinya ada banyak tuh, ada 1 sampai berapa gitu lah ya. Semuanya gitu. Nah, itu ya MU1 sampai semuanya itu harus apa? Ya harus masuk semua gitu. Cari aja yang maksimumnya berarti ya dari semua kombinasi. Nah, terus MN-nya berapa gitu kan ya? Itu ya ini sebaiknya dikali pi ya. Nah, itu pakai ASTO. Jadi di ASTO di pasal ini gitu ya, kalian bisa buka ASTO-nya gitu. MN itu besarnya sama dengan momen plastisnya gitu. Kalau DP-nya kurang dari 0,1 DT. Kalau enggak, agak difaktorin dikit lah pakai ini 1,07 kurangi 0,7 DP per DT. Nah, jadi ya udah jadi pakai rumus ini buat melawan si MU yang kombinasi tabel itu gitu. Bernard bisa tolong bacain. Ya Bu. Plastic analysis. The plastic analysis discussed in this section in a typical composite beams carry positive moment. Most often, the plastic neutral axis lies in the concrete slab and the wall steel section in under tension. And we may assume that there is no local buckling. Oke, terima kasih. Nah, jadi ceritanya ini ya, intinya adalah ini momen positif. Nanti kalau momen negatif ada juga ya di ASTO. Nah, kebetulan kan di mata kuliah ini simple span ya. Kalau simple span itu momen positif aja gitu kan ya, momen apa diagram momennya. Jadi ini yang saya ambil dulu adalah yang bagaimana MN dari momen positif. Nanti kalau MN dari momen negatif beda lagi gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ya kalau DP kurang dari 0,1 DT gitu bisa dipastikan dia MP gitu ya, momen plastis. Kalau enggak, momen plastis dikali suatu faktor gitu ya. Nah, apa itu momen plastis kan? Pertanyaannya apa itu momen plastis? Konsepnya adalah ya sebenarnya konsepnya adalah definisi momen plastis pada umumnya ketika section itu fully plastik gitu ya. Jadi kalau dibaca juga kalian tahu MP kan. Kalau 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 nggak LTP gitu apa tekuk LTP, kalau kalian nggak kena tekuk LTP gitu kan dibaca ya, itu maksimumnya kan MP gitu kalau tapi kalau kalian di antara LB dan LR gitu kalian turunin lagi gitu, ingat lagi ya bacanya. Terus kalau lebih dari LR gitu kalian turunin lagi karena dia tekuk
elastis gitu ya. Jadi sekali lagi dibaca itu kan ada LTP itu ada tekuk inelastis gitu ya. Tekuk saat inelastis. Ini lateral torsional buckling gitu. Lalu ada tekuk saat elastis gitu. Lainnya dia plastis gitu. Jadi kalau di daerah gini ini MP gitu lalu turun banget ya lumayan turun lah ya. Itu adalah tekuk saat inelastis. Lalu yang kena PCR gitu ini LR, ini LP ya. Nah, itu yang lebih dari LR dia drop banget kapasitasnya gitu. Kita biasanya desain kalau bisa di sini gitu kayak kalau misalkan nggak bisa ya di sini lah. Kalau kalian desain di sini itu udah kena tekuk global gitu. Jadi udah nggak menguntungkan lah gitu. Nah, ya itu konsepnya sama. Jadi MP di sini adalah MP yang sama di sini ya. Secara konsep adalah itu barang yang sama sebenarnya. Nah, gimana cara mendapatkan momen plastis dari penambang komposit gitu ya. Nah, ini acuannya. Kita harus tahu netral aksisnya dulu. Nah, biasanya, tapi ini plastis ya. Plastis netral aksis itu ada di slabnya gitu. Dan ya steel-nya tension gitu. Dan tidak ada local buckling. Nah, tapi ini bisa kalian cek sih sebenarnya. Bisa kalian cek dengan mengecek local buckling IWF sendiri gitu. Kalian cek aja sendiri sih local buckling di sini rasio H per T web gitu kan ya. Lalu B per TF gitu. Nah, kalian cek aja sendiri gitu di peraturan bajanya gitu. Jadi untuk lokal bucklingnya cek dari sini, untuk global bucklingnya cek yang ya ini aja, ini udah mengakomodir gitu. Nah, jadi kita harus cari dulu netral aksis gitu ya, buat dapat MP. Sekarang ini ngomongin buat dapat MP. Nah, ada dua kemungkinan sebenarnya. Netral aksis itu ada di di beton gitu. Sama kemungkinan kedua netral aksis itu ada di baja gitu. Jadi sebenarnya bisa A dan juga bisa B gitu. Bisa A dan juga bisa B sebenarnya. Jadi kalau yang A itu netral aksis ada di netral aksisnya gitu, ada di beton gitu. Nah, kalau netral aksis ada di beton berarti kan ya ini semua bagian beton ke tertekan gitu kan ya. Terus semua bagian sisanya ketarik gitu. Sebenarnya ini ada bagian beton yang ketarik kan, tapi diabaikan gitu. Jadi tegangannya kayak gini. Ini tegangannya gitu. Nah, sekali lagi karena kita ngomongin momen plastis gitu ya. Ya steel-nya udah yield gitu. Jadi gambarnya kayak gini nih, udah mentok gitu. Tegangannya udah gini, terus ininya juga nih udah mentok gitu. Jadi sekali lagi ini ya kalau kalian ingat dulu kalau belum ngomongin komposit gitu ya, kita ngomongin baja dulu gitu. Pertama momennya ecek-ecek lah, momen ecek-ecek kalian ya ini bukan regangan ya, ini kurva tegangan. Jadi kalau masih linier gitu kan ya ecek-ecek misalkan kayak gini gitu ya. Gitu. Lalu kalian tingkatin lagi momennya, gedein lagi. Jadi agak
Gini gitu kan ya. Lalu kalian gedein lagi, gedein lagi. Mulailah dia ada yang plastis. Ya ini anggap aja. Mulai ada yang plastis, gini lah ya. Lalu kalian gedein lagi. Hingga akhirnya dia plastis semua. Ya gini gambarnya. Nah inilah yang membuat dia plastis, itu adalah momen plastis gitu. Jadi ini udah paling mentok gitu loh, ini udah paling mentok. Jadi ini dari yang cuma ecek-ecek gitu ya, lalu sampai ke mentok ya MP gitu. Jadi konsep MP kayak gitu. Nah sekarang di komposit ya kita harus sama, konsepnya sama gitu, tapi kita harus cari netral aksis kompositnya. Nah kayak gini, kalau misalkan kondisi satu dia ada di konkrit gitu, itu yang kiri. Nah nanti sisa konkrit yang ketarik di neglect gitu ya. Terus kondisi netral aksis kedua gitu, itu netral aksis komposit ada di baja, ada di sini. Nah terus ya berarti semua beton fully tertekan gitu ya, dan juga udah mentok tegangannya. Dan ada beton yang tertekan gini ya, ini ada beton yang tertekan juga, ini tegangan maksimumnya juga, baja yang tertekan maksudnya. Lalu habis itu lainnya ini bajunya tertarik gitu. Nah jadi kalau netral aksisnya ada di baja, bentuknya kayak gini tegangannya ya, kompositnya. Nah terus tapi ini sebenarnya kata kuncinya ya, mau soften itu ada di slabnya gitu. Oke, nah terus kayak gimana kita, ini kan jadi jarak netral aksis ke si serat teratas itu namanya DP gitu. Nah, sekarang apa itu DP? Frankie Ellis bisa tolong bacain. Baik. The plastic netral axis lies in a concrete section slab adequate when the concrete tensile strength is ignored. The plastic netral axis can be computed by equating the horizontal force 0,85 Fc action kali B kali dP sama dengan AS kali FY. dP sama dengan AS kali FY per 0,85 Fc kali BE. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekali lagi ada dua kondisi gitu ya. Cuma di sini biasanya gitu tuh ada di slab gitu. Jadi kalau kalian desainnya normal-normal aja gitu ya, nggak keborosan sekali gitu ya, pasti ini sebenarnya kepastian sih kalau kalian itu lagi desainnya normal gitu, nggak terlalu boros misalkan. Itu biasanya ada di konkrit gitu ya. Nah, ya sebenarnya kalian bisa cek dua-duanya sih. Jadi intinya ya habis itu kalian sigma H-in gitu. Kalau yang sigma H-in di sini sama ini sigma H di sini ya, semuanya gimana sih ya, semuanya sama dengan 0, harus setimbang gitu loh. Ketika jadi kalau mau cari ya tinggal ini aja, si CC ini bandingin sama kalau dia fully semuanya ketarik gitu kan. Kalau menang telak si PS gitu, oh berarti netral aksis ada di di baja gitu. Jadi kalian cari
kan ini udah fix ya. Lalu kalian cari berapa jarak netral aksis di sini gitu. Kan ini fungsi dari netral aksis dong gitu kan ya. Fungsi dari sisanya ini loh, sisa. Intinya ini nih sisa seberapa dalamnya si baja gitu. Jadi ini kan fungsi dari seberapa dalamnya ini. Ini juga fungsi dari seberapa dalam ini gitu kan ya. Nah, lalu kesetimbangan ini kan harus tercapai gitu ya. Sekali lagi kalau ternyata kalau fully CC ini kalah gitu dan ini kalau fully plastis, kalau ini fully plastis menang telak daripada kalau ini fully di beton gitu. Oh, berarti netral aksis ada di baja. Kalian turunin lagi gitu loh. Kalian turunin lagi di sini gitu. Terus pakai ini fungsi dari ini berapa dalam turunnya ini kan bisa kalian cari gitu ya dalam CS dan juga ini TS juga fungsi dari ini gitu. Nah, terus ya tinggal kalian cari biar setimbang ini dalamnya harus berapa gitu. Itu kalau netral aksis ada di baja gitu. Jadi kondisinya ya bandingin aja ininya gitu. Nah, kalau ternyata fully tegangan fullnya dari ini ya F berarti ya F CC lah ya. CC di sini ternyata udah dibandingin sama T yang di sini lah ya. Misalkan C total gitulah ya biar gampang dibandingin sama T total. Jadi kalau ininya fully tertekan dan ininya fully ketarik. Oh, ternyata si C-nya itu udah menang telak gitu. Nah, berarti kondisi ini nih dia netral aksis ada di konkret gitu karena dengan kedalaman konkret sekian aja gitu ya. Itu udah udah setimbang sama si fully baja fully tertarik gitu. Oh, berarti netral aksis ada di konkret gitu. Dan sedalam apa ya dicari kan jadinya. Karena ini udah menang telak kan berarti cari yang kondisi setimbang di sini. Dia harus DP berapa gitu. Nah, ini sih. Jadi ini cuma kayak gini aja. 0,85 FC prime BEDP sama dengan ASF yield. DP-nya harus berapa gitu sehingga dia setimbang. Ya udah nanti kalian dapat lokasi sih netral aksis gitu ya. Ibu, Ya. netral aksis ini beda dengan yang biasa kita cari luas kali jarak itu ya, Bu ya? Yang A kali Y cari Y bar gitu. Iya, beda. Jadi ini kondisi udah plastis. Jadi yang kita pegang sigma H-nya ya, sigma H-nya sama dengan 0. Gitu. Sigma H dari kondisi plastis semua gitu. Gimana? Jadi ini ya. Ini tadi. Ini kan kondisi baja plastis ya. Fully kalau ke plastis gitu. Nah, ini juga si konkretnya juga punya tegangan gitu kan ya. Jadi ini disetimbangin gitu. Di sigma H ini. Buat cari netral aksis. Mana kira-kira ada pertanyaan tambahan nggak? Enggak, Bu, lumayan lengkap. Oh ya, oke. Normally ada di konkret ya, tapi bisa juga terjadi yang B. Tapi kalau kalian desainnya nggak terlalu boros, biasanya yang A yang kejadian. Itu caranya itu tadi, lihat kesetimbangan aja. Kalau misalkan
konkretnya udah sangat menang gitu ya, kalau dari fully konkret tertekan sama fully baja ketarik misalkan, konkretnya udah sangat menang, oh berarti kondisinya A gitu. Terus kalau misalkan bajanya yang udah sangat menang gitu, oh berarti bisa jadi kondisi B gitu. Lalu kita cari kontribusi berapa dalam bajanya tertekan. Nah, ini sekali lagi, ini mengingatkan lagi gitu ya. Joshua, bisa minta tolong bacain. Ya, Bu. The composite action can be developed by considering three components work together: reinforced concrete slab, steel stringer, shear connector. Oke, terima kasih. Jadi semua ini sekali lagi gitu ya, terjadi kalau dia ini kan, kita asumsinya dia ini kan tegangan kayak gini ada kalau dia ini komposit dong gitu ya. Kalau nggak komposit, tegangan nggak akan terjadi kayak gini nih. Nah, sekali lagi aksi komposit itu ada kalau mereka bekerja bersama-sama, baik itu slabnya, lalu si bajanya sendiri, dan juga adanya shear connector yang cukup gitu. Jadi kalau kondisi ini tidak tercapai, ya kalian nggak bisa analisis, nggak bisa menganggap komposit terjadi gitu. Jadi pastikan itu semua cukup ya, adequate gitu. Jadi baik dari tegangan ini kita udah pakai komposit, terus bagian regangan yang ngecek ASD itu juga asumsinya komposit gitu. Jadi sekali lagi komposit terjadi kalau ini semua terjadi, ini semua cukuplah bekerja bersama-sama. Terus ini kita akan membahas tentang kita akan concern meng-highlight masalah shoring. Kevin Jonathan bisa ngomong. Iya, Bu. Without shoring, the stringers must support their own weight plus any additional loads before the concrete hardens. Mostly the load, the L1, consists of wet concrete plus equipment during the placing of concrete and weight of the stringers. It is important to note that when the weight of the equipment is considered in the design, the stresses in the steel section after the concrete hardens are only due to the weight of the concrete and steel. The composite section supports the loads after concrete has hardened. Mostly that load after the concrete hardens. Long-term loading L2 consists of asphalt, wearing surface, curbs, bracings, electric poles, pedestrian, etc. Finally, after the bridge has finished, the bridge has to serve its function and the load is considered as live load, LL. Masih ya, Bu? Ya, oke. That load 2 supported by composite section where concrete be part of the composite section. Hence, that load 2 in long term causes the concrete to creep, and the creep reduces the intensity of the compressive stress. The effect of the creep in ASTO specification by increasing the modular ratio ES or EC by a factor of 3. Oke, terima kasih. Jadi ini juga mengingatkan lagi ini, tapi nanti akan kebahasan juga setelahnya. Jadi slide setelah ini adalah efek dari shoring. Nah, ini mengingatkan kembali kalau kondisinya tanpa shoring gitu ya. Jadi yang kita kerjain sampai UTS kemarin sebenarnya kondisinya tanpa shoring. Jadi
ceritanya itu tadi ya, kalian punya IWF sendirian gitu, kalian angkut nih ke lapangan. Misalkan ini jurang gitu, lalu kalian punya IWF gitu ya. Ya gitulah ya, IWF gitu, terus kalian angkut, gitu, kalian pasang di sini. Ya dia jadinya simple beam gitu kan ya. Jadi ini kondisinya nggak ada shoring nih, nggak ada perancah di sini. Jadi shoring perancah ya. Terus sepanjang ini nggak ada gitu ya. Lalu misalkan parsial di sini juga nggak ada gitu. Jadi yang kalian kerjain sama UTS itu asumsinya adalah tanpa shoring. IWF kalian angkut, taruh di lapangan, terus habis itu kalian mix design gitu, kalian cor gitu hingga akhirnya dia. Jadi ya ini saya breakdown sekali lagi ya. Jadi IWF diangkut ke lapangan, dia udah langsung bekerja jadi simple beam. Jangan lupa dia ada beban berat sendiri, dialah DL1 lah ya. Ini DL1 gitu. Di mana DL1 ya berat dia sendiri, berat si IWF gitu. Lalu habis itu kalian mix design, kalian cor gitu ya. Ini jadi ada plat beton. Nah, ini belum mengeras nih, sekali lagi yang si IWF masih kerja sendirian. Jadi berat si cocoran beton juga masih masuk DL1 gitu ya. Terus habis itu dia mengeras. Terbentuklah dia komposit, masuk ke fase setelahnya. Habis itu kalian masang railing, terus ngeaspal gitu ya. Itu dialah DL2 karena udah masuk fase beton mengeras, terjadi event yang penting nih di mana beton mengeras dan komposit terbentuk, makanya dipisahin gitu. Jadi si aspal dan seterusnya itu adalah DL2. Terus habis itu jembatannya jadi akan mengakomodir LL, baik itu kendaraan gitu ya atau kereta api, apapun itu LL-nya gitu ya, maka dia ada beban LL gitu. Nah, ini adalah asumsi ini semua, dan yang kalian kerjain di UTS itu adalah tanpa shoring gitu ya. Jadi mengingat kembali ini tanpa shoring. Kalau nanti kalian punya perancah-perancah di sini semua gitu, beda lagi ceritanya gitu. Atau kalian punya perancah di tengah gitu, beda lagi ceritanya. Cuma di tengah ini ya, beda lagi ceritanya. Jadi atau kalian punya perancah di seperempat bentang sama 3/4 itu juga beda lagi gitu. Jadi shoring ini beda cara konstruksinya, kalian beda analisisnya gitu. Oke. Jadi ini pengantar buat efek shoring. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan juga. Jadi dari slide tadi kalian bisa mengecek Bu, shoring itu dibutuhkan kalau apa, Bu? Atau memang direncanakan harus shoring gitu? Oke. Nah, jadi shoring itu kemungkinan konstruksi di lapangan gitu ya. Jadi kalau misalkan memungkinkan adanya shoring, kalau misalkan kan yang tias logikanya kan kalau kita punya banyak tumbuhan kan lebih menguntungkan ya. Jadi kalau misalkan bisa di-shoring semuanya gitu ya, kalian bisa desain dengan memperhitungkan adanya ini shoring di sepanjang bentang gitu, lebih menguntungkan desainnya, karena dari awal kalau kondisinya kalian punya tumpuan kayak gini terus-terusan selama konstruksi gitu ya, baru nanti kalau udah jadi scaffoldingnya dilepas gitu kan, itu lebih menguntungkan. Jadi dari awal
semua beban apapun itu gitu udah komposit gitu. Jadi kalau kondisinya menguntungkan nih, jadi kalian bebannya kan jadi nggak ada DL1, DL2, langsung aja DL sama LL. Dan semuanya udah komposit karena dia ini jadi simple span. Dia ini bekerja setelah shoringnya dilepas kan. Ini kan shoringnya dilepas baru dia bekerja nih. Jadi dianya udah komposit saat udah bekerja gitu. Jadi ya tinggal bebannya cuma DL sama LL. Dan udah inersia komposit. Jadi inersia kompositnya udah long term di sini ya. Sama ini inersia komposit udah short term. Nah, ini desainnya jadi lebih optimum gitu. Jadi kalian bisa pepetin lagi desainnya. Wah, jarak tegangannya masih jauh nih, kecilin lah UF-nya gitu misalkan. Jadi bisa desain optimum gitu loh. Jadi lebih itu tadi kalian iritin lagi gitu bisa. Nah, kalau misalkan kontraktornya udah bilang nggak mungkin di shoring semua, ini kan jurang misalkan, bentangnya juga lumayan misalkan. Oh ya, kondisi kedua ini bisa terjadi kalau kalian bikin di pabrik juga bisa ya. Jadi kalian bikin dulu IWF-nya gitu kan ya, terus dicecer-cecerin di sini gitu misalkan. Terus kalian cor di pabrik gitu. Terus kalian angkut secor-corannya ini, semuanya ini udah jadi segini, kalian angkut ke sini. Nah, ini kondisi yang sama juga. Kondisi yang sama dengan shoring, full shoring gitu. Jadi kalau kondisi ini memungkinkan gitu ya, berarti kalian bisa pepetin lagi itu tadi ya desainnya gitu. Nah, terus kondisi kedua nih, misalkan kontraktor bilang nggak mungkin di shoring semuanya karena itu jurang gitu. Terus nggak mungkin dicor di pabrik lalu diangkut karena keberatan gitu. Tapi kontraktornya bilang bisa di-shore di tengah gitu misalkan. Nah, ini bisa kalian perhitungkan juga gitu. Atau kontraktornya bilang bisa adalah tumpuan 2 gitu. Bilang gitu misalkan. Nah, ini bisa kalian kalau udah dapat info kayak gitu bisa langsung kalian masukkan dalam analisis gitu, pertimbangkan dalam analisis. Jadi namanya dia adalah partial shoring. Nah, nanti jadi partial shoring itu tengah-tengah lah antara nggak fully shoring sama tanpa shoring gitu. Nah, kalau kalian punya informasi kayak gitu, oh bisa ada shoring, oh bisa parsial, oh bisa full misalkan. Itu kalian include-in aja ke analisis biar analisisnya lebih optimum gitu. Tapi sekali lagi kalian udah dapat info itu, udah dipastikan di lapangan gitu. Kalau misalkan lapangannya belum jelas gitu, belum bisa memastikan, lalu bahkan kontraktornya belum ada, misalkan baru desain gitu, ya berarti asumsi kalian tanpa shoring aja dari awal gitu. Kira-kira ini nggak menggambarkan nggak? Iya, Bu, udah. Oke. Nah, gimana sekarang kita ngomongin gimana lebih dalamnya ya efek shoring ini seperti apa. Kalau tadi kita baru ngomongin tegangan nih, sebenarnya nggak cuma tegangan, defleksi pun sangat berpengaruh kalau kalian bisa shoring dan juga tanpa shoring gitu. Ini akan dibahas di slide ini. Ya, ini tadi slide yang ini tadi sama ya, sama kayak saya sebelumnya, mengingatkan kembali bahwa komposit itu kalau ini semua terjadi bersama-sama, jadi adanya slab, adanya stringer, dan juga shear connector yang cukup. Jadi sekali lagi kalau kalian tidak menyediakan shear connector yang cukup, jangan berharap section kalian komposit gitu ya. Karena ini semua adalah asumsi kalau komposit terjadi benar-benar terjadi dan kalian harus memastikan komposit itu benar-benar terjadi. Ini juga slide-nya masih sama ya, ini tadi yang dibaca sama tadi Joshua. Tadi saya lupa yang terakhir gitu. Terus ini juga masih sama gitu ya.
Nah, kita sekarang ngomongin efek dari shoring. Andreas David, bisa tolong bacain? Iya, Bu. Methods of construction shoring. The method of construction include such as camber and shoring will dictate the stress distribution in the composite construction. As excused in the previously, when creep and shrinkage are considered in long-term loading, the structure may produce large vertical deflection. In order to overcome the large vertical deflection, usually the engineer specify the camber in the beams. Another method to reduce the vertical deflection is to provide shoring. Oke, jadi inilah efek shoring. Jadi beda-beda metode konstruksi akan sangat mempengaruhi karena shoring itu akan mempengaruhi stres distribusinya gitu ya. Karena ya sekali lagi beda ya kalau kalian tahan di semua bentang sama kalian lepasin gitu. Kalau kalian lepasin jelas-jelas dia langsung bekerja di simple beam gitu. Kalau kalian masih sanggah bahkan kalian sanggah sepanjang bentang itu dia belum kerja tuh, dia belum jadi apa suatu sistem, belum jadi simple beam itu tadi. Ya belum kerja sama sekali gitu, karena yang kerja ya si shoringnya ya, karena ditahan. Nah, dia mempengaruhi si distribusi tegangan itu tadi. Nah, sebenarnya ditambah ini nih, ada namanya lawan lendut. Jadi camber di sini adalah lawan lendut ya. Jadi di jembatan ada yang namanya lawan lendut gitu. Jadi kita bisa bikin chamber gini. Jadi kita bilang gitu di pabrik dari awal, oh bajanya dilendutin ke atas ya, itulah namanya lawan lendut gitu. Ya misalkan kalian punya ya kayak LRT Palembang gitu, itu ada section-sectionnya baja. Jadi untuk satu gini lah ya misalkan, ini ada apa sambungan-sambungan gitu. Jadi ini untuk satu bentang ya. Jadi ini pier 1, ini pier 2 gitu. Ini satu bentang gitu. Jadi ini ada baja gitu, lalu ada sambungannya gitu ya. Lalu habis itu ada section kedua, ada sambungannya lagi gitu. Nah, ini dilendutin ke atas gitu, udah pesen dari awal dilendutin ke atas gitu, itu namanya chamber gitu. Jadi di jembatan selalu ada tuh lawan lendut, kita bisa pesan buat dilendutin ke atas gitu. Begitu pula juga beton ya, jadi bisa dibikin chambernya gitu. Berapa banyak minta chambernya gitu, intinya adalah kalian analisis aja gitu, simple span biasa. Chamber ini cuma buat melawan dead load gitu ya. Jadi semuanya aja, semua dead load yang ada gitu, bikin landutan berapa? Misalkan bikin landutan berapa ya? Berapa? 50 cm misalkan ya. Misalkan gitu. Ya tergantung bentangnya sih. Ya 10 cm misalkan ya. Nah, itu ya udah kalian minta aja dilendutin ke atas 10 cm di pabrik sehingga nanti kalian punya cadangan lendutan istilahnya. Jadi nanti ketika udah jadi gitu, semuanya udah jadi, jembatan kalian tuh lurus gitu. Akibat DL ada lendutan gitu. Nanti ketika ada live load lewat gitu ya, ada kendaraan lewat gitu, barulah ada lendutan gitu. Jadi ini lendutannya cuma lendutan LL gitu. Biasanya merencanakan lawan lendut kayak gitu ya. Jadi kalian bisa minta di pabrik itu dilendutin ke atas. Nanti pabriknya sendiri yang ada pengujian bener ya, ini lendutannya segini, lawan lendut chamber yang dikasih udah ya bener gitu. Nah, oke. Jadi efek dari shoring dan juga chamber itu pasti mempengaruhi distribusi stresnya gitu. Jadi harus kita perhitungkan ya, kalau kalian punya info dari awal rencanakan aja ini gitu.
Lalu selanjutnya creep sama shrinkage itu ada di pembebanan long term dan dia bisa membuat lendutan yang sangatlah besar. Makanya sekali lagi long term kita kasih penalti ini ya sampai 3 gitu, karena ya untuk aspek desain ini ternyata bisa ini produce large vertical deflection gitu, makanya kita kasih penalti dalam desain untuk long term. Nah, biasanya karena itu pula makanya kita pesan si chamber itu tadi gitu ya. Karena itu ya udah deh, si efek lendutan ini bisa kita akali pakai si chamber ini tadi gitu. Minta pesan di pabrik. Lawan lendut ya. Terus selain itu gitu, dengan adanya shoring. Jadi masalah defleksi ini juga gitu ya, shoring ini sangat ngefek di masalah defleksi gitu ya. Jadi dari paragraf ini tuh sekali lagi shoring itu selain stres, selain yang tadi yang ini ya, selain kayak gini nih buat ngitung stres gitu, sangat berpengaruh ke defleksi gitu ceritanya. Dan selain defleksi, ada yang namanya yang berpengaruh selain si shoring itu ada yang namanya lawan lendut. Itu sangat mempengaruhi juga buat analisis defleksi. Either kalian mau minta camber gitu, atau enggak gitu kan ya. Kalau enggak juga boleh gitu, tapi lendutannya jangan berlebihan, kan kalian punya batas lendutan gitu loh ceritanya. Kalau kalian bisa pesan lawan lendut ini sekali lagi itu kayak cadangan lendutan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah si efek dari shoring mempengaruhi lendutan. Nah, ini kita lanjut. Gilbert bisa tolong bacain. Methods of construction, shoring. In broad, there are 3 types of construction: unshored construction, partial shoring construction, full shoring construction. Oke, terima kasih. Nah, secara garis besar gitu lah ya, secara garis besar ada 3 kondisi lah. Kalau nggak ada shoring sama sekali, kalau full shoring semuanya, dan juga kalau partial shoring gitu. Nah, partial shoring ini sebenarnya bisa dimanapun, kan tergantung ya. Oh, bisalah satu peletakan aja ya, tengah-tengah misalkan. Oh, bisa deh di 1/4 sama 3/4 misalkan. Nah, itu kalian diskusikan saja sama kontraktornya kalau kontraktornya udah ada gitu ya. Nah, jadi secara garis besar ada 3 gitu. Nah, ya ini nanti akan dibahas kalau parsial itu di tengah-tengah gitu misalkan. Nah, inilah yang terjadi kalau gambarnya kayak gini ya. Kalau kondisinya tanpa shoring sama sekali, kalau ada partial shoring dan juga kalau full shoring gitu. Jadi di breakdown nih kalian ini logikanya adalah ya udah kita simulasikan aja gitu. Kalau misalkan nggak ada shoring sama sekali, kalau misalkan ada shoring semuanya di semua bentang, dan kalau misalkan ada shoring di tengah bentang gitu, jadi di breakdown satu-satu. Nah, kebetulan kalau onshore construction itu udah berkali-kali, pokoknya yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu onshore tuh, jadi sekali lagi kalian punya IWF satuan, kalian angkut satu-satu IWF-nya gitu kan ya, lalu taruh di lapangan. Nah, dia udah kerja tuh momen gitu ya, momen sama momen beda ya. Momen di mana kalian meletakkan
si IWF diperletakkannya gitu, itulah momen di mana IWF bekerja gitu. Dia udah kerja di situ. Kalau kalian udah ngangkut satu-satu, kalian taruh, nah itu dia udah kerja. Dan nggak ada shoring ya, itu udah kerja gitu. Ya udah deh, jadi kalian bikin simple beam aja. Berarti kan dia udah kerja nih, udah simple beam ya, gitu. Oh, habis itu kalian sekali lagi dia kerja dan juga dia masih istil gitu ya. Berarti ada si berat dari beamnya itu sendiri gitu ya. Ini breakdown juga bebannya. Terus kalian ngecor gitu kan. Oh, ada beban P1 si cor-coran gitu. Nah, jadi ini beban berat sendiri sama beban cor-coran ditahan sama simple beam tadi yang udah kerja gitu ya. Nah, jadi ditahan simple beam yang udah kerja. Nah, terus habis itu mengeras. Nah, ini momen yang penting gitu ya. Momen di mana dia mengeras itu saat yang penting gitu ya. Momen di sini maksudnya saat. Nah, itu kita catat, oh ya mengeras gitu. Berubahlah dia juga udah kerja gitu ya, tapi jadi komposit gitu. Lalu kalian ngelapis aspal gitu ya. Jadi ini bebannya beban aspal aja. Terus habis itu jadilah jembatan kalian gitu ya. Kalian ini momen yang berharga juga, event yang sangat berharga gitu. Jembatan jadi gitu ya. Lalu kalian istilahnya topping off gitu kan ya. Nah, jadi ya udah deh. Nah, dari jembatan jadi gitu kan akan ada beban kendaraan habis itu kan ya. Ini beban kendaraan. Ya ini udah komposit juga gitu. Tapi nanti komposit short term ya. Ini komposit long term. Nah, jadi kalian breakdown kayak gini nih. Ini buat menghadapi yang lainnya juga. Kondisi 2 sama kondisi 3. Gitu. Kalau misalkan kondisi 2 misalkan. Kalian angkut di IWF-nya, taruh gitu kan ya. Cuma kontraktor bilang bisa kasih scaffolding nih, tapi cuma tengah bentang ya gitu. Ya udah berarti beban dari stringernya itu sendiri, IWF-nya itu ya, sama beban dari cor-corannya gitu. Itu kondisinya kayak gini nih sistem kalian. Simple beam dengan adanya reaksi peletakan ketiga tengah-tengah gitu. Jadi ya sistemnya kayak gini nih jadinya. Gitu ya. Ada reaksi peletakan nih di tengah-tengah. RC gitu. Kalian modelin aja biasa gitu. Nanti kalian keluar si reaksi peletakan, catat itu jadi RC gitu. Nah, habis itu betonnya mengeras. Nah, ini momen penting nih kayak gini nih, catat. Oh, beton mengeras. Sistem berubah nih. Sistem berubah jadi komposit gitu ya. Nah, kan habis beton mengeras shoringnya di remove gitu ya. Jadi kalian juga harus catat gitu. Ini peletakan akan di remove kapan ya gitu, misalkan nanya kontraktornya gitu. Oh ya, kira-kira ntar lah kalau betonnya udah mengeras misalkan. Nah, ketika peletakan di remove gitu, jadi kondisi 2 ini ya, betonnya udah mengeras dan peletakan di remove, itu secara analisis struktur seolah-olah ada beban. Kalian itu berubah nih jadi simple beam gitu. Sistem kalian berubah jadi simple beam. Ini kan jadi kayak continuous ya, awalnya ada si scaffolding di tengah. Menjadi simple beam gitu. Sistem kalian berubah. Nah, perubahan sistem yang secara tiba-tiba itu seolah-olah ada beban kayak gini nih. Ini yang harus kalian perhatikan gitu ya. Jadi kalian punya reaksi peletakan di sini, kalian catat.
ketika scaffolding-nya itu di-remove gitu, itu kalian analisisnya seolah-olah ada simple beam karena beban kayak gini tengah-tengah gitu. Bebannya berapa itu adalah sebesar reaksi peletakan yang tadi yang kalian remove gitu. Jadi ada efeknya ya, kalian nge-remove itu nggak langsung tiba-tiba simple beam gitu tanpa ada apa-apa gitu. Ternyata ada ini seolah-olah ada beban ke bawah di tengah bentang, beban di tengah bentang yang besarnya sama dengan reaksi peletakan yang kalian remove tadi gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Itu adalah kesetimbangan gaya sebenarnya gitu. Nah, ini harus kalian pertimbangkan si gayanya ini ditahan udah komposit gitu ya. Jadi ini gayanya jangan lupa dipertimbangkan. Dalam kondisi sudah komposit ya. Lalu habis itu ini nih kondisi ketiga ketika kalian ngasih aspal, lalu ada live load, seterusnya gitu. Inilah kondisi itu gitu. Jadi kayak gini caranya, kalian di list gitulah ya satu-satu apa yang terjadi gitu. Kalian detailin satu-satu step-stepnya gitu. Buat ngitung gitu kalian breakdown gitu satu-satu. Nah, kalau misalkan dia full shoring, inilah yang terjadi gitu. Jadi seolah-olah kalian punya peletakan sepanjang bentang gitu kan ya. Jadi istil itu jadi sistem itu kayak gini nih, seolah-olah ada peletakannya ya. Jadi sistemnya bukan simple beam gitu, karena ada peletakan kayak punya tahanan kayak gini loh, kayak punya tahanan sepanjang bentang gitu. Lalu IWF ditaruh, lalu dicor gitu ya, itu masih di shoring. Nah, lalu sekali lagi kalian tanya, kapan ini scaffoldingnya dilepas? Oh ya, setelah beton mengeras gitu ya. Jadi ini momen penting di sini, beton mengeras, scaffolding di remove. Lalu kalian pasang aspal, lalu habis itu live load gitu ya. Habis itu live load ini di sini adalah komposit long term gitu ya, live load di sini nanti komposit short term gitu. Jadi caranya ya breakdown satu-satu gitu. Sistemnya udah simple beam gitu misalkan. Siapa yang kerja, bebannya apa gitu caranya ya buat menganalisis. Jadi ini tadi gambarannya gitu dan juga udah saya bahas sekilas gitu. Nah, ini penjelasannya. Janet Gabriel, bisa nggak bacain? Iya, Bu. The unshored construction is shown in figure A. The weight of the steel section and the weight of the concrete slab are resisted by steel section with the moment of inertia. The composite section has not taken place. After the concrete hardens, the weight of the finishing material or additional dead load and the live load are resisted by the composite section. It is important to note that the nature of the additional dead load and live load is different. Particularly in the bridge design, the live load is considered as a short-term loading and the additional dead load is considered as a long-term loading. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah penjelasan dari gambar yang tadi sudah dijelasin.
Jadi ada weight of steel namanya W gitu ya, terus ada slab namanya P1, ditahan oleh inersia steel karena komposit aksi belum terjadi gitu ya. Terus habis itu betonnya mengeras. Komposit kan terjadi kalau beton mengeras. Terus sekali lagi pakai stir konektor ya, sekali lagi jangan lupa gitu. Terus kalian kasih finishing gitu, namanya P2. Terus nanti juga akan ada live load namanya Q gitu. Karena betonnya udah mengeras, pasti akan ditahan oleh section yang udah komposit gitu. Nah, terus karena ada tambahan lagi kalau dead load sama live load beda ya. Jadi sekali lagi ini tadi sih, ini buat mana yang inersia komposit long term, mana yang inersia komposit short term gitu. Oke, ya gitu aja. Jadi ini sama kayak kita sampai UTS gitu ya. Lalu setelahnya kalau full shoring. Arif bisa tolong bacain? Full shoring. In this method, at the phase 1, the beam is fully supported as shown as figure C. When the support, it is assumed that all dead loads and live loads are resisted by the composite sections. Similarly to the above, the live load is considered as short-term loading and the additional dead load is considered as long-term loading. Oke, terima kasih. Nah, ini kondisi kita ambil yang drastis-drastis dulu aja ya. Jadi tanpa shoring sama sekali. Terus kalau misalkan dikasih shoring sepanjang bentang. Oke, jadi sekali lagi kita harus breakdown gitu. Fase 1 misalkan. Gambar gitu ya, ada beam terus fully supported gitu. Makanya gambarnya kayak C, terus ada peletakan-peletakan sepanjang bentang gitu ya, yang panah-panah ke atas itu. Nah, jadi semua beban mati dan juga live load pastinya akan ditahan langsung sama komposit karena ketika IWF sendirian itu kondisinya masih di shoring, masih di support. Jadi IWF tuh nggak ada kesempatan dia kerja gitu loh. Jadi nggak ada momen di mana dia kerja sendirian gitu. Karena dia ditahan gitu ya. Makanya nggak ada inersia steel kalau kalian full shoring. Langsung kalian pakai inersia komposit gitu. Nah, tapi sekali lagi bebannya itu ada short term sama long term. Jadi ya kalian cuma punya DL sama LL. Yang ininya inersia komposit long term, yang ininya inersia komposit short term. Kalau ini sekali lagi ini ya ada DL1, ya ini jadinya W sama P1 ini ya. Gambarnya menjelaskan itu sih. Ya pokoknya jadinya kalian cukup DL1, DL2 sama LL. Tapi kayak gini tuh kalian nggak ngapalin ya. Jadi kalau kalian takutnya ini kalian apalin ya, adanya DL1, DL2, LL gitu. Kalian breakdown aja pokoknya kayak gini. IWF saya angkut gitu. Tapi ada perletakan di sepanjang bentang gitu ya. Berarti nggak ada tuh inersia steel gitu. Terus habis itu karena memang belum kerja gitu ya, terus kalian cor gitu ya, nah itu belum kerja juga itu, terus kalian tunggu harden, kalian remove, jadi kalian bayangin aja gitu, biar nggak ini biar nggak ngapalin gitu ya, lebih baik dipahami gitu daripada diapalin. Ini gara-gara ya setelah mikir-mikir gitu, ya semuanya kan harden ya, ya pasti ada komposit tuh gitu, tapi ada long term, ada short term gitu aja. Kalau tadi itu kan ya itu tadi ya, ada fase di mana belum komposit, berarti si UF kerja sendirian gitu. Terus habis itu ada fase dia
komposit nih, sampai sini dia fasenya komposit. Tapi sekali lagi ada komposit long term sama komposit short term gitu. Jadi setelah di breakdown satu-satu gitu, baru ini kayak dikelompok-kelompokin aja. Jadi masing-masing fase ini bebannya apa, bebannya apa, bebannya apa. Ini juga kan bebannya apa, bebannya apa gitu. Nah, ini kalau partial shock. Andrew Quantum bisa tolong bacain. Partial shoring. Partial shoring is shown in figure B. In this method, the beam is supported at the middle of the span prior to the pouring of concrete. After the concrete is poured, the reaction at the temporary support is the stress in the beam due to the weight of the steel and the weight of the concrete slab are computed based on the continuous beam. When the temporary support is removed, the additional stress occur in the beam. The computation of the stress is based on the moment of inertia of composite section. Finally, the stress due to the live load are carried by the composite section. Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kondisi kalau partial shoring gitu ya. Kita lihat gambar B. Ini ya. Nah, ini tadi udah dibahas sedikit ya. Nah, oke. Nah, fase pertama. Jadi kalian gambar lagi, kalian fase 1 gitu ya, beam. Tetapi disupport di tengah bentang gitu. Support terus-terusan ada sampai ngecor gitu ya. Gitu. Berarti ya udah tuh, berarti kalian udah bisa bayangin tuh, oh berarti ada beban IWF 1 gitu. Lalu ada beban konkrit gitu, beton basah gitu misalkan ya. Itu kalian catat gitu. Jadi sambil bayang-bayangin aja. Jadi kayak gini nggak usah dihafalin ya. Nggak usah dihafalin jadi 1 kira-kira gimana gitu. Nah, terus berarti udah dapat 2 beban kan, beban berat sendiri dan juga beban beton gitu. Dengan kondisi sistem kalian adalah simple beam dengan tumpuan ada tambahan di tengah. Ya udah, berarti kalian kalau nanti jadi statika, unstroke dan seterusnya gitu. Ini adalah fase 1, ini sistem kalian di fase 1 gitu. Lalu kalian udah dapat 2 beban tadi ya. Beban weight of steel sama beban slab gitu. Catat. Oh, ini sistem 1 dengan beban ini gitu. Terus ya udah kalian giniin aja gitu kan. Nah, itu terus semua properties di sini si inersia steel gitu. Jadi kalian bayangin aja, kan belum mengeras ya. Oh, berarti steel kerja sendirian nih gitu. Berarti yang nahan ya cuma si steel gitu. Jadi kalian kayak gini nggak dihafalin, dibayang-bayangin aja pokoknya. Jadi kalian dapat logikanya gitu. Kalau kalian ngapalin justru malah nggak dapat logikanya gitu ya. Nah, terus habis itu kita tunggu kan, pasti kita tunggu. Oh, betonnya mengeras. Nah, ini momen penting nih, beton mengeras gitu. Sehingga komposit terbentuk. Pokoknya yang penting-penting itu kalian catat. Oh, berarti ini gitu. Terus habis itu kontraktor bilang beton mengeras, ini shoringnya saya lepas gitu. Ya udah, kalian catat juga kan. Oh, berarti sistem kalian berubah nih. Ini ya tadi udah jelasin ya. W sama P1 berdasarkan continuous beam gitu. Ini continuous beam ini. Continuous beam. Belum simple beam. Nah, terus habis itu ketika di remove itu sistem kalian berubah jadi simple beam gitu. Jadi ini kayak gini tuh itu tadi ya, di breakdown kalian sambil bayang-bayangin. Jadi kalian benar-benar memahami apa yang terjadi gitu.
Jadi sebenarnya teknik sipil itu mengamati behavior gitu ya, dengan cara ya amati aja sedikit-sedikit pelan-pelan gitu. Sama sebenarnya kayak psikologi gitu ya, kalian ngamatin orang gitu ya. Oh, pertama dia ngambil tas, habis itu dia pergi. Nah, itu sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya. Jadi bedanya kalau orang itu kadang-kadang justru behavior hari ini bisa jadi behaviornya beda besok gitu. Tetapi kalau konkret itu behaviornya akan gitu-gitu terus gitu. Jadi justru kalian tuh lebih mudah ketika memahami behavior yang saintifik kayak gini ya. Tapi sebenarnya logikanya kalian dapat lah. Nah, terus habis itu kan temporary support di remove ya. Nah, ini jadi kalian jadi simple beam. Tapi ini ada catatan, ada additional stress yang terjadi di beam. Nah, gimana caranya mengakomodir additional stress-nya ini? Ini reaksi peretakan yang di sini ini kalian catat dapat berapa. Itu jadi seolah-olah ada beban gini. Ya, walaupun nggak ada gitu, tapi gara-gara efek kayak gini, efek nge-remove si partial shoring ini gitu loh. Jangan lupa ini kayak gini nih. Nah, inilah sistem kedua kalian. Kalian harus akomodir si efeknya ini. Jadi ya, di sini udah inersia ini ya, inersia steel. Terus R-nya jangan dilupakan gitu ya. Jadi momen yang bikin R ya ini tadi dicari tegangannya ya MY per I-nya itu. Momen akibat R gitu. Jangan lupa. Terus jangan lupa kita selalu ngomongin selain tegangan itu lembutan. Jadi ini semuanya juga ya. Jadi di sini ini selain tegangan kita juga ngomong lendutan. Jadi inersianya juga pakai inersia komposit gitu lah. Kalau buat ngitung lendutan kan kalian bisa ngitung lendutan tuh pakai Unstruk. Selain tegangan. Kalau UTS kemarin ngomongin tegangan aja. Nah, sekarang kita mau mulai ngomongin efek kelendutan gitu ya. Ini juga tegangan dan lendutan. Tegangan dan lendutan. Nah, udah ya. Terus computational stress is based on human initial composition ya oke lah ya. Nah, ini maksud apa? Ini tadi ya, ini sudah dijelaskan dengan cara gambar ini. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di gambar ini. Jadi sekali lagi kalau kalian nggak ngapalin, bayang-bayangin aja. Nanti keluar sendiri. Rumusnya juga keluar sendiri. Nah, ini sedikit unstruknya sebenarnya. Sedikit unstruknya gitu. Ketika fase 1 kayak gini, udah dibikin ini berarti unstruknya. Jadi ini continuous gitu. Nanti keluar reaksi peretakan, nanti ada momen akibat si RC ini gitu. Terus habis itu fase 2 kayak gini, lalu fase 3 kayak gini gitu. Oke, kita coba baca. Hari Santoso bisa tuh bacain. The bending moments carried by the section at each phase are as follows. A. Phase 1. The maximum bending moment at support C sama dengan MC1 sama dengan min 1/8 Q dikali L per 2 kuadrat is carried by the steel section. The support reaction RC sama dengan 2 dikali 1/2 Q dikali L per 2 ditambah MC1 dibagi L per 2 sama dengan 5/8 KL is acting on the beam at phase 2. B. Phase 2. The maximum bending moment at point C sama dengan MC2 sama dengan 1/4 RC dikali L is carried by composite section. C. Phase 3. The maximum bending moment at the middle span sama dengan MC3 sama dengan 1/8 PL kuadrat is carried by the composite section. Oke, terima kasih. Nah, oke. Jadi fase 1 maksimum bending moment di peretakan C
Dan ini udah dihitungin ya, jadi udah dianstrukin gitu. Jadi momen akibat si apa support C1 ini gitu, itu ya 1/8 L kuadrat L per 2 kuadrat. Itu jadi ceritanya. Jadi ceritanya ya ini adalah gambar unstruknya ceritanya kan ya. Kalian punya continuous beam kayak gini, Nah, terus kan kalian harusnya statika ya, kan habis gitu kan kalian bebanin kan. Tadi kan bebannya udah tahu tuh ada beban steel sama beban steel sama beton gitu ya. Ya ini kalian bebanin aja gitu. Lalu kalian ngestatika sebenarnya. Kalian cari diagram momen sebenarnya. Nah, cuma di sini udah dihitungin kalau continuous kayak gini, continuous beam kayak gini gitu. Daerah tengah-tengah gitu. Daerah tengah-tengah gitu kira-kira momennya segini 1/8 L per 2 kuadrat. Gitu. Terus reaksi perotakannya segini. Gitu. Nah, jadi kalau kalian mau nyetatika sendiri juga boleh gitu ya. Ini udah dikasih tahu aja kalau kira-kira momen di bagian C gitu itu sekian, lalu reaksi peletakannya sekian gitu. Terus habis itu ya udah deh, kalian bisa ngitung tegangan ya, bisa ngitung tegangan bisa dihitung gitu dari momen kan, gitu. Terus nanti juga kalian bisa, ini kalian catat nih si reaksi, jadi si tegangan ini kan kalian hitung buat si tegangan ya, ini buat tegangan. Terus yang ini kalian catat. Ini nanti penting buat fase 2. Kan kalian punya ini kan kalian punya sistem kedua kayak gini. Nah, ini kan butuh R ya. Butuh maksudnya berapa besarnya itu kalian butuh di fase 2 nanti. Kalian catat habis itu. RC-nya sekian gitu. Nah, RC ini timbul gara-gara fase 1 kan. Fase 1 kayak gini kalian bebanin steel sama beton gitu. Pokoknya W steel sama W beton gitu kalian bebanin gitu kan ya. Kan reaksi perotakan kan akibat beban. Nah, makanya sebenarnya kalian nge-statika aja sebenarnya dapat reaksi perotakan berapa. Jadi sebenarnya reaksi perotakan sama gaya dalam momen aja sebenarnya. Terus ternyata keluar reaksi perotakan sekian setelah kalian nge-statika. Terus diagram momen keluar sekian. Kira-kira di bagian sini nih diagram momen segini dikasih tahu. Terus reaksi perotakan segini gitu. Lalu kalian catat. Nah, habis itu kalian masuk ke fase 2 kan. Fase 2 kan kalian butuh ngitung tegangan juga. Ini lendutan juga bisa dihitung gitu ya. Sama kalian butuh ngitung lendutan. Nah, buat ngitung tegangan sama lendutan, jangan lupa efek residualnya tadi. Kan ada residual tuh. Nah, buat ngitung tegangan butuh momen akibat si residual. Nah, residualnya itu gara-gara si ini tadi. Beban RC seolah-olah ada di tengah bentang yang kalian lepas secara tiba-tiba. Itu. Jadi yang kalian lepas secara tiba-tiba itu seolah-olah ada beban di tengah bentang. Nah, berapa sih buat ngitung tegangan butuh momen itu tadi? Nah, ini berapa besarnya? Ya ini aja gitu. Tapi sebenarnya kalian sekali lagi cuma statika sebenarnya itu. Kayak gini aja. Terus momen berapa dengan kayak gini? Kalian bisa cari diagram gaya dalam momen. Terus ya udah terjadi komposit karena pasti nge-remove peletakan kalau udah betonnya mengeras ya. Jadi udah jadi komposit. Nah, dari sini kalian bisa ngitung tegangan, bisa ngitung lendutan. Terus habis itu masuk ke fase 3. Fase 3
Fase 3 berarti ya ini ya, kalian masuk fase 3. Nah, fase 3 ini sebenarnya bisa di breakdown lagi ya. Apa? Kalian ngenain aspal dan seterusnya gitu. Gitu sama apa namanya? Yang short term, yang LL gitu. Jadi sebenarnya ini bisa di breakdown lagi sih. Jadi kondisinya kayak gini, fase 3 itu, cuma kan ada si aspal dan kawan-kawan, terus ada juga si LL ya, jadi sebaiknya kan memang dia sudah komposit gitu, tapi gunakan inersia komposit long term buat yang aspal dan kawan-kawan, dan gunakan inersia komposit short term buat yang live load dan kawan-kawan gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi 4 fase nih, biar nggak bingung. Biar takutnya nanti kalian lupa pakai inersianya yang mana. Salah, kok saya yang ini sih. Kita kan ngomongin yang benar. Ini ya. Jadi ini bisa di breakdown lagi jadi fase 3 sama 4 karena inersianya beda. Inersianya memang komposit, tetapi sekali lagi untuk dead load sama live load beda karakternya gitu ya. Jadi tetap kita harus breakdown lagi si aspal dan kawan-kawan. Berarti aspal kawan-kawan kalau di gambar ini adalah P2 gitu. Lalu si live load si Q gitu. Jangan lupa ini inersia komposit long term, ini inersia komposit short term. Buat yang ini gunakan inersia komposit long term juga ya. Karena ini terus-terusan ada gitu. Kira-kira paham nggak dari sini? Lumayan, Bu. Oke. Nah, dari kayak gini kalian bisa ngitung tegangan dan juga lendutan gitu. Dan ini beda banget, hasilnya kan beda banget. Oke. Ada pertanyaan kah? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Untuk yang fase 3 itu kan tadi rumusnya bentar. Fase 3 itu kan 1/8 PL kuadrat ya, Bu ya? Yang slide terakhir itu ada kesalahan penulisan nggak, Bu? Soalnya kan di fase 3 itu bebannya Q live load-nya. Oh, iya, benar. Ya, jadi fase 3 ini kan sebenarnya harusnya di breakdown ya, ada P2 sama ada Q. Ya enggak. Jadi 1/8 P2 kuadrat sama 1/8 QL kuadrat gitu. Terus mau tanya, Bu, untuk yang kasus full shoring ini, shoring di bawahnya itu nggak jadi beban seperti yang yang partial shoring ya, Bu ya? Kalau yang Enggak, soalnya dia bahkan belum kerja si steel-nya tuh nganggur malahan karena dia ditumpu kan. Kalau ini tuh walaupun dia di shoring, ini dia udah kerja karena ya dia tetap jadi ada bentang kan, dia udah kerja nih. Gitu. Udah jadi sistem gitu. Kalau ini sebenarnya kayak cuma dia taruh di atas tanah aja yang nahan, terus habis itu karena banyak gitu ya, Bu ya? Malah belum kerja gitu. Kalau kayak gini berarti kan ini kayak reaksi peretakan langsung ditahan sama tanah gitu, jadi dia justru nggak ini. Gimana? Berarti untuk full shoring ini sebenarnya ngaruh di hitungannya itu di mana, Bu? Kan tadi Bu bilang bisa stresnya jadi kecil gitu ya? Iya. Ini kan kalau kita lihat yang full shoring sama yang unshort construction itu kan sama, kayak WP1IS, P2IC gitu.
Gimana? Bentar Bu, saya pikir. Dengan adanya shoring itu nanti pengaruh di hitungannya itu di bagian mana, Bu? Pengaruh di Ada hitungannya, pengaruhnya nggak? Atau memang shoring itu cuman aman saja, nggak ngaruh di nanti penampangnya jadi kecil atau gimana gitu, Bu? oh, kalian bisa kecilin penampang karena defleksinya pun beda gitu. Oh, jadi lebih kecil Terus, ya? kalau kalian apa namanya? Kalau kalian kalau kalian shoring gitu ada efeknya lumayan sih. Jadi apalagi baja itu defleksinya apa namanya sangat sensitif defleksi gitu. Jadi ketika kalian bisa shoring itu sangat membantu sebenarnya. Dan ketika kalian mau desain berdasarkan batas lendutan dan juga batas tegangan, mau kalian pepetin itu bisa juga gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung kalian sih mau desain ini atau kalian mau desain di PPT atau enggak. Tapi ya atau kalian apa namanya ternyata kalian berlebihan lendutannya. Misalkan kalian desainnya udah unsure gitu, tapi masih berlebihan nih gitu. Kalian bisa minta, kira-kira bisa shoring di tengah bentang nggak ya Pak? Misalkan nanya ke kontraktornya misalkan. Jadi sangat sangat berpengaruh nanti di landutannya. Jadi setelah kalian analisis ternyata landutannya berlebihan ya sebaiknya minta di shoring gitu. Atau ternyata kalian ada yang misalkan di lapangan ternyata landutannya udah misalkan kalian bikin trek kan panjang ya. Lalu kan kumpulan dari simple beam gitu. Kumpulan dari simple beam. Nah, terus habis itu satu bentang udah dikerjain nih. Kalian udah desain gitu. Oh, tapi ternyata di lapangan kok landutannya berlebihan ya. Ada laporan nih di lapangan landutannya berlebihan gitu. Nah, kalian bisa track sebenarnya kenapa berlebihannya gitu ya. Tapi kalian buat bentang-bentang lainnya kan kalian kalau tadi kalian desainnya panjang tuh, misalkan ini kan kumpulan dari ini simple beam aja ya, gimana ya? Aduh, gambarnya. Gini ya, biar kelihatan simple beamnya kan desainnya panjang. Enggak, biasanya satu. Nah, kayak gini. Terus kalian udah bikin yang sini gitu. Oh, ternyata landutannya berlebihan, ada masalah, ada laporan di lapangan. Yang ini kan udah diproduksi ya. Kan kalian kan nggak bisa ganti IWF secara tiba-tiba gitu kan, karena udah diproduksi. Ya, ini kalian cari tahu kenapa bisa landutannya berlebihan. Terus pastikan logikanya kalau dengan cara yang sama ngerjain ini dan semuanya itu pasti bentang yang lainnya juga akan berlebihan gitu kan ya. Jadi kalian coba aja bisa nggak di shoring, minta satu shoring gitu. Ini ngefek banget gitu buat ngurangin landutan. Oke, Bu. Kalau di lapangan gitu shoringnya memang dilepas setelah slabnya keras gitu ya, Bu? Atau memang bisa diteruskan sampai aspal dan lain-lain gitu, Bu? Nah, itu baiknya sih kalian konfirmasi dulu gitu. Tapi normalnya dilepas ketika udah mengeras gitu. Tapi kalian bisa jadi kontraktornya nggak masalah terus-terusan di situ, misalkan nggak mau di remove gitu. Ya itu juga kalian bisa ini di di awal gitu.
Oh ya, ini kayaknya kamu bingungnya karena gambar ini. Jadi sebenarnya yang masalah ini tadi full shoring, ini IWF-nya sebenarnya nggak ada kesempatan kerja. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai IS di awal di sini sih. Jadi sebenarnya ini cuma dua step. Ya sebenarnya ini gambarin aja lah. Ini gambarin aja kalau sistem awalnya kayak gini gitu. Tapi ini jadinya kayak ditaruh biasa aja. Si IWF-nya sama sekali nggak kerja. Jadi ini tuh kalau ini cuma gambar aja kalau di sini tuh istil, tapi kondisinya di sini ditahan semua gitu. Ujung-ujungnya sih ini aja nih paling, ini aja nih yang masuk perhitungan kan, yang beneran kerja gitu. Jadi kamu hitungnya plus ini aja ya. P2, P1. Ya ini harusnya gini aja sih. P1, P2 sama W ya. Langsung ke inersia komposit gitu. Karena ya itu tadi si IWF nggak sempat kerja, kalaupun ada beban itu saat ngecor dan kawan-kawan langsung ditransfer ke tanah, langsung perletakan. Oke, Itu Bu. aja sih. Ya, jadi ini long term ya, di long term ini short term. Jadi sebenarnya ini 3 fase nih ya, kalau di breakdown ini 3 fase, ini 2 doang. Ya ini sebenarnya 4 sih, baiknya sih kalian breakdown 4 biar lebih jelas. Sebenarnya makin di breakdown lebih lengkap lagi makin bagus. Ada lagi. Oh ya, jadi dari kuliah hari ini kalian bisa ngecek ini tadi ya. Untuk tugas besar ya, sekali lagi kalian bisa ngecek tegangan, terus jadi kalian cek ASD sekali lagi, terus kalian cek LRFD yang tadi ya, PMN harus lebih besar dari MU gitu. Terus kalian bisa cek lendutan gitu. Nah, intinya adalah tegangan, oh ya ini tegangan ini kurang dari tegangan izin ya. Terus kalau buat yang beton kurang dari FC prime gitu. Terus ini juga harus kurang dari landutan izin lah gitu. Nah, ini kayak gini izin kayak gini pasti ada di code. Jadi biasanya di ASTO ada sih ASTO. Jadi akibat biasanya tuh landutan izin itu akibat landutan akibat LL misalkan. LL gitu biasanya L per 800. Nah, akibat dead load biasanya nggak ada batasnya karena biasanya kita kasih camber gitu. Kayak gini kayak izin kayak gini ini diatur di code gitu. Nah ketika ini udah oke, lanjut kalian desainnya gitu. Kalian bisa propose lah bisa submit hitungan dan juga gambar gitu istilahnya kalau kalian beneran ini ya lagi desain jembatan gitu misalkan. Jadi aspek-aspek inilah yang harus kalian achieve gitu ya. Tegangannya jangan berlebihan, lalu secara LRFD juga masuk gitu, dan juga landutan juga jangan berlebihan gitu. Jadi dari slide ini bisa 3 ini.